Halo Mas Budi, Halo, Mas selamat malam. Bagas. Edward, ya Bagas Edward, boleh, Edward boleh ya, malam Mas. bebas. Apa kabar? Ya baik, Mas Budi gimana kabarnya? Kabarnya udah mendingan ya. Agak kemarin beberapa hari batuk-batuk pilek. Oh ya, Jadi ini nanti, mungkin nanti kalau masih agak serak-serak mohon dimaafin ya. Karena oh ya, oh, nanti kalau mau minum minum aja Mas. oh iya siap. Ya siap. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Edward ya, aku admin dari Ilustrasi dan sekarang udah kedatangan tamu dari ID NFT, Mas Budi ya. Halo. Ya, Mas Budi mungkin boleh kenalin dulu mungkin dari Mas Budi sendiri sama ID NFT itu apa? Oke, perkenalkan ya teman-teman. Salam kenal semuanya. Selamat malam. Nama saya Budi Santosa. Kalau di Instagram saya itu santosa.eth ya. Teman-teman akun pribadi saya di NFT. Ya, Saya di NFT sebagai founder ya, founder ID NFT. Dan ID NFT adalah Indonesian NFT Community, di mana sebuah komunitas NFT yang mewadahi teman-teman buat belajar NFT dari nol lah ya. Kita support mereka dari eh, dari benar-benar kayak nggak ngerti gitu sampai ya, belajar dikit-dikit masuk dan mengetahui banyak hal tentang NFT gitu. Karena kita punya misi buat embrace, educate sama empower. Jadi kita benar-benar kayak ngarahin buat teman-teman kreator gitu ya, khususnya buat bisa masuk ke NFT dari dengan program-program yang kita sediain gitu singkatnya sih. Suaranya ya. kekecilan ya, terima kasih sudah diiniin. Mari dikabari aja ya kalau suaranya kekecilan atau seperti apa. Oh ya, kalau di aku aman sih Kak, Aman ya, oke. aman. Kalau di aku aman ya. Oke, teman-teman semua jangan lupa ya follow dulu Instagramnya ID NFT ya, id.nft ya. Sebenarnya di situ udah ada panduannya semua ya Mas, untuk mulainya gimana, terus untuk cara mintingnya gimana ya. Ya kemarin sempat baca-baca ada websitenya, terus ternyata di situ lengkap banget panduannya. Ya. Oke, bentar. Oke, setelah itu apa sih Mas sebenarnya NFT itu ya? Karena kebetulan teman-teman ilustrasi ini termasuk saya masih awam banget nih soal NFT. Khususnya Jadi NFT art itu sendiri. simpelnya mungkin gini ya, NFT itu adalah sebuah teknologi yang bisa digunakan untuk mensertifikasi karya-karya ilustrasi digital kita gitu. Jadi ini adalah sebuah teknologi untuk pertama kalinya ya, di mana aset-aset digital kita, baik itu ilustrasi ataupun yang lain, itu punya sebuah teknologi yang di situ mensertifikasi aset-aset kita gitu. Jadi kita punya third ownership, kemudian ini bisa menjadikan identifikasi bahwa karya ini adalah karya asli kita, segala macam. Bisa lagi adalah karya kita bisa tersebar dalam blockchain, dan itu kayak selamanya gitu. Jadi coba ada galeri gitu. Kalau nggak ya gila, keren banget kan teknologinya kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Jadi lebih ke teknologi buat mensertifikasi aset-aset digital kita. Itu paling singkat lah, paling apa. Itu sudah dimengerti. Oke, setelah itu kebetulan kan sekarang NFT lagi hype banget ya Mas ya. Kebetulan karena kemarin ada di Gozali itu ya jual foto selfie-nya sendiri. Harus nggak sih kita join NFT yang sekarang lagi hype-hype? Oke, mengingat tadi ya, melanjutkan adanya teknologi NFT ya, di mana memberikan fitur-fitur ataupun benefit tertentu untuk aset-aset digital kita. Menurut saya, kalau pertanyaannya adalah haruskah kita masuk ke NFT? Menurut saya harus ya, karena apa? Kan kita bisa ngelihat dari beberapa benefit lainnya ya yang bisa diinin. Yang pertama tadi ya, yang inti karya kita punya sertifikasi, oke? Di situ kita jadi lebih pede nih, oke? Kalau zaman dulu kita posting karya cuma di Instagram misalnya ya, karya-karya cuma di Instagram. Kalau misalnya Instagramnya down atau akunnya hilang, udah
bablas. Iya, iya, langsung hilang semua ya. Nggak ada backupan segala macam ya. Kemudian kita juga bahkan nggak bisa memiliki karya asli kita, kayak nggak ada bukti secara otentik gitu loh, kecuali postingan itu di akun kita saja gitu. Coba kalau misalnya ada orang ngambil kemudian diposting di tempat lain, dan di situ nggak ada tadi kayak sertifikatnya gitu, itu juga bisa aja diambil dengan mudah, diambil orang lain kayak gitu. Nah, sedangkan di NFT ownership-nya jelas. Ketika kamu ngeminting pertama kali dan itu karya kamu, itu ya udah di situ akan tersemat data-datanya, smart contract-nya jelas, diminting kapan, kemudian siapa yang ngeminting segala macam kayak gitu. Jadi lebih ini. Kemudian yang lebih menarik lagi di sini adalah kalau ini masih di luar ini ya, di luar dari jual belinya. Di situ nanti karya kita akan tersemat dalam blockchain dan itu selamanya gitu. Kalau misalnya kita ngerti ya di kontrak, di smart contract, ketika kita masukin di blockchain gitu, kita punya wallet, kita tinggal buka aja, masukin wallet kita, itu di situ akan keluar NFT kita. Jadi benar-benar ownership-nya benar-benar kita yang pegang dan kita bebas mau ngapain terhadap karya itu. Menariknya lagi, ketika di NFT kan, mungkin bisa dikatakan value-nya akan lebih tinggi ya. Value dari karya kita akan punya value yang lebih tinggi. Jadi orang-orang yang tertarik dengan karya kita atau suka sama karya kita, dia akan lebih pede nih buat ngebeli karya kita, bener nggak? Karena ketika aku beli, aku akan dapat sertifikatnya nih, asli nih, akan dapat sertifikatnya langsung dan oke, aku proud banget nih, bisa memiliki sebuah karya seni dari seniman yang aku sukai kayak gitu. Dan itu sekarang kan kayak menjadi new identity baru kan, kita koleksi punya siapa itu bisa dijadikan foto profil ya, karena itu udah pakai kayak fasilitas Twitter dulu segala macam gitu. Itu jadi kayak wow, itu menjadi sesuatu yang menarik juga gitu. Kemudian yang salah satu hal yang paling menarik juga, ini bisa ditransaksikan gitu. Jadi bahkan bisa dikatakan value-nya lebih tinggi daripada kita misalnya dijual belikan. Mungkin aku nggak ngerti ya, kalau misalnya ilustrasi biasa mungkin sekarang nyari duitnya hanya lebih ke commission mungkin ya, sebagian besar. Commission sih paling commission sih. Nah, sedangkan di sini ini karya-karya idealis kita itu bisa laku gitu di sini di NFT gitu, dan itu menariknya gitu. Dan bisa dikatakan harganya tuh nggak terbatas, kita mau berapapun selama itu laku, ada yang mau, itu oke gitu. Jadi hal yang menarik lagi selain tadi ya, itu tadi lebih ke nilai secara ekonominya lebih tinggi gitu. Satu hal lagi, ada royalty fee selamanya gitu. Jadi ketika kita menjual NFT, karena kita di NFT kan, karena kita laku, kita akan dapat primary sale. Karena kita laku lagi, dalam artian karena tersebut kolektor yang pertama ngejual lagi, kita akan dapat royalty. Kolektor berikutnya akan ngejual lagi, kita tetap akan dapat royalty terus gitu. Jadi selama itu ada transaksi. Gila, coba kita kayak punya aset misalnya 100 gitu ya, dan itu semua ditransaksikan terus gitu. Udah deh, kita kayak pasif income banget gak sih? Dibahas. Iya, dan itu kapan lagi kalau nggak di era NFT gitu. Jadi makanya kenapa harus join, alasannya apa, ya itu kayak gila, ini teknologi menjanjikan banget buat para kreator, buat dia bisa, mungkin kalau untuk di awal-awal bisa sebagai sebagai sampingan lah ya, sampingan dari kerjaan yang freelance gitu misalnya, atau kerjaan di daily life, kerja di perusahaan atau apa kayak gitu. Ini mungkin awal-awal bisa sebagai sampingan kayak side job gitu. Tapi ketika nanti teman-teman sudah punya nama yang bagus di dunia NFT, saya kira teman-teman pasti akan keluar kerja semua dan akan fokus di berkarir di NFT. Iya. Jadi lebih baik mulai sekarang ya, mumpung lagi hype ya, daripada nanti kan ya. Betul. Kalau bisa mulai, saya kira dimulai dulu aja nggak apa-apa gitu, karena orang-orang di NFT itu nggak instan juga gitu. Mereka nge-build sesuatu itu butuh waktu gitu. Jadi ketika kita sudah mulai build saat ini, semakin berjalannya waktu, kita juga pasti akan berkembang di sana bareng dengan teman-teman komunitas. Dan tadi Mas Budi sempat nyinggung soal kayak dapat sertifikat aslinya itu sertifikatnya dari websitenya sendiri, penyedia websitenya, atau kita bikin atau gimana? Jadi yang dimaksud token itu ya,
token atau mungkin aku bahas sertifikat itu buat biar simpen aja ya, tapi bahasa istilah token. Oh, Itu ya. adalah tadi token itu kayak kode data gitu yang menunjukkan autentifikasi dari karya kita kayak gitu. Itu Karya. apa segala macam, token ID-nya berapa kayak gitu. Nah, Oh, ya, ya, ini ya. lebih kayak gitu gitu. Cuman itu bahasanya bisa dikatakan sebagai sertifikat gitu. Karena token tersebut bisa ditransfer, dijual belikan kayak gitu. Jadi makanya namanya smart contract gitu ya. Jadi bentuknya kayak cuma token, cuman itu bisa ditransfer, bisa dijual-belikan, itu tersemat di dalam karya NFT kita. Jadi selama karya NFT diperjualbelikan itu juga akan ikut ownership-nya segala macam, itu akan mengikuti kayak gitu. Ikuti semua ya. Nah, terus untuk royalti nih. Nah, royalti sendiri itu yang ngeset berapa persennya itu siapa, Mas? Nah, kalau ini ada beberapa jenis marketplace ya. Ada marketplace yang dia tuh ngebebasin kita buat ngeset royalties kita berapa. Bahkan ada yang bisa sampai dengan 25%. Itu besar banget. 25%. Ada juga yang sudah matok sekian persen gitu. Misal 10%. Oh, ya beda-beda ya. Setiap marketplace beda-beda. Iya, setiap marketplace beda-beda. Karena mereka punya smart contract tersendiri juga. Ya. Oke, terus apakah jual karya NFT itu emang semudah itu kah atau gimana? Ada kesulitannya sendiri kah untuk jual laku gitu? Kayak orang kan bayanginnya di NFT itu jual karya langsung laku dapat duit banyak. Apakah emang semudah itu? Kalau untuk mudah atau enggaknya itu tergantung ya. Yang pertama mungkin selain ngomongin faktor keberuntungan ya, yang pertama mungkin lebih keunikan ya. Keunikan dari project NFT kita gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngomong Gojali, ya itu unik banget kan. Dia kayak baru pertama kali ada orang upload foto selama sekian tahun dan fotonya unik kan, kayak wajahnya segala macam. Dan itu unik gitu. Dan di NFT hal-hal unik, hal-hal pertama yang dilakukan itu biasanya mendapat apresiasi yang cukup tinggi gitu. Mereka akan diterima di komunitas gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian berdasarkan juga background dari sebelumnya seperti apa gitu. Ketika orang yang baru masuk NFT ternyata udah punya background yang menarik juga di belakangnya, ternyata dia udah sekian lama menjadi seniman, atau ternyata akun profil Instagramnya atau Twitternya sudah centang biru segala macam, itu biasanya dia akan punya kayak akses kemudahan yang lebih kayak gitu biasanya. Terus juga faktor lain misalnya adalah tergantung tadi karya itu sendiri. Misalnya kalau itu NFT art ya, jadi karya bagus banget nggak, kayak mind blowing nggak, orang-orang banyak yang suka nggak kayak gitu. Kalau ternyata orang-orang banyak yang suka, banyak appreciate, itu juga biasanya bakal lebih cepat gitu. Tapi itu nggak menjamin juga kayak gitu, karena preferensi orang terkait suka sama nggak terhadap art kan sangat variatif ya. Jadi orang-orang macam-macam gitu loh. Ada yang simple banget ternyata disukai gitu, ada yang segala macam bla bla bla, atau bahkan ada yang karena dia udah punya nama besar meskipun karyanya mungkin kita anggap kayak biasa banget gitu, tapi artinya malah juga banyak kayak gitu. Jadi memang preferensi orang buat atau kolektor buat beli sebuah NFT art itu macam-macam gitu. Cuman yang pasti adalah ketika kita mau berproses di situ dan kita bisa sabar gitu ya, kita terus berusaha untuk meningkatin karya, kemudian kita bersosialisasi, kita gabung community, kita support satu sama lain ya. Saya kira nanti lambat laun juga pasti karya kita akan laku kayak gitu. Dan itu memang takes time gitu. Saya sendiri aja dulu kalau nggak salah 3 bulan itu baru laku. Coba bayangin 3 bulan yang lama di NFT ya. Udah dari lumayan 21 dulu. Jadi ya kuncinya ya konsisten, sabar dan terus berkembang kayak gitu. Dan di NFT ini long game ya. Jadi permainan jangka panjang karena ini masih baru banget gitu. Jadi kalau misalnya kita baru sebulan udah nyerah, mungkin ya agak susah buat kita bisa ngelanjutin ke tahap berikutnya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tahu sendiri di NFT itu banyak banget ya, nggak hanya sekedar NFT art. Teman-teman yang di sini mungkin nggak bisa artis banget, bisa juga bikin NFT project gitu ya, gabung sama teman-teman yang lain, bikin sebuah NFT project yang di situ ada utility segala macam, project kan lah kayak gitu. Nah itu juga possible kayak gitu. Jadi
banyak hal banget yang bisa dikembangkan dari NFT. Teman-teman di sini ilustrasi kan secara skill bisa gambar gitu ya, bisa bikin ilustrasi gitu ya. Terlepas nanti mungkin lebih ke art ataupun nanti lebih ke bisa ke kayak organ segala macam kayak gitu. Itu teman-teman bisa ngembangin kayak gitu. Jadi di NFT itu banyak banget option buat teman-teman bisa berkembang kayak gitu. Ya, berarti macam-macam ya, nggak ada batasan untuk berkarya gitu. Saya juga pernah mampir-mampir gitu ke marketplace kayak Hand, Kalamin, terus Maker's Place segala macam itu. Saya lihat banyak jenis karyanya, kayak ada yang 3D, bahkan ada yang audio, terus animasi banyak banget. Jadi emang benar-benar nggak ada batasan ya, Mas? Benar nggak ada batasan. Dan NFT art itu salah satu aja ya, salah satu jenis NFT saja gitu yang dia fokus ke lebih ke art gitu. Sedangkan yang lain ada banyak banget ya, NFT project itu PFP, kemudian meskipun ya memang semuanya perlu visual ya, terlepas itu nanti visualnya mau 3D mau ilustrasi 2D itu macam-macam gitu. Tapi banyak banget optional dari NFT sendiri gitu. Jadi kayak kita mau masuk mau ke pilih yang mana bebas gitu, journey-nya kita sendiri-sendiri gitu. Cuman yang kebanyakan buat di artis Indonesia, independent artis ya sebutnya, ya dia masuk sebagai NFT art karena itu paling mudah dan paling possible. Terus juga komunitasnya kuat kan kalau di NFT art. Jadi nggak perlu pusing-pusing mikir bikin bentuk tim, ngurusi community, bikin roadmap, dan itu memerlukan biaya yang besar, memerlukan tenaga yang besar, belum lagi nanti sharing ide dengan yang lain, harus satu visi segala macam. Nah itu biayanya besar banget gitu. Cuman kalau teman-teman tertarik kalau mau bikin NFT project, itu secara kapital sebenarnya bisa cepat lebih besar gitu ya teman-teman, untuk mendapatkan penghasilan gitu. Karena kan biasanya sekali jual langsung berapa ribu gitu kan. Nah, kita di challenge-nya banyak. Mungkin teman-teman kalau di sini tertarik bisa tadi ngajak beberapa orang yang jago atau di bidang masing-masing ya, gabung ya, bikin grup, bikin project NFT bareng-bareng kayak gitu. Ini gak possible kayak gitu. Jadi teman-teman di sini no worries kalaupun misalnya nanti nggak bisa jualan atau apa, aja collab aja dengan yang lain buat lebih ngembangin kayak gitu. Bikin ya. Oke, Mas. Untuk selanjutnya kan kita udah bicara semuanya sih soal NFT nih, dasar-dasarnya, terus sama karya-karyanya yang bisa laku apa aja dan nggak ada batasan. Nah, terus untuk kekurangan dan kelebihan di NFT art ini sendiri apa? Ada nggak? Kalau NFT art ya, kelebihannya mungkin tadi art itu sesuatu yang dari dulu sampai sekarang masih eksis ya. Jadi marketnya akan selalu ada, dan bisa dikatakan karya seni apapun kalau misalnya konsisten akan menemukan kolektornya tersendiri gitu. Jadi pasti akan ada orang yang suka. Selama kita konsisten, terus kita juga kayak ngasih value, terus dalam arti value itu kayak bisa ngasih meaning dari art tersebut misalnya gitu ya, dan lain sebagainya lah, itu akan menemukan kolektor tersendiri. Saya punya keyakinan seperti itu gitu. Jadi NFT art itu bakal long last karena ya art dari sekarang sampai dari zaman bahula dulu sampai sekarang kan masih eksis gitu ya, dan industri art juga masih terus berkembang seperti itu. Jadi salah satu poin menarik keunggulan di NFT art yang selain teknologinya tadi ya, sertifikasi segala macam, contohnya itu. Jadi art itu akan long last gitu, dan teman-teman kalau misalnya masuk mau sebagai NFT art, no worries gitu, pasti di situ juga teman-teman bisa berkembang kayak gitu. Kemudian kalau mungkin dari segi kelemahannya ya untuk NFT art sendiri, mungkin saat ini untuk orang-orang yang kayak mau pilih NFT art, fokus ke NFT art, nggak semua yang sekarang di NFT mau beli NFT art gitu ya, karena tujuan orang masuk di NFT yang khususnya dia invest adalah macam-macam. Ada yang dia ke flipper, kemudian dia ke invest jangka pendek ya, flipper kayak ke flipping gitu, buat kalau deguan dia flip gitu segala macam gitu. Mereka kan lebih tertarik ke project-project NFT gitu, bukan ke NFT art gitu. Tapi ketika NFT art tadi potensinya ada juga, itu juga mereka tertarik juga, tapi tadi sebatas untuk mencari keuntungan dalam waktu singkat gitu. Cuman ada juga orang-orang yang dia itu memang tertarik karena art gitu. Jadi mau
mau kayak apapun artnya, mau berapapun harganya, kalau dia suka dia akan beli dan itu nggak akan jual lagi untuk waktu jangka pendek gitu. Biasanya dia akan keep buat long term gitu, karena dia beli buat karena memang artnya, mungkin karena artnya menginspirasi atau membuat dia kayak ada hubungan khusus ataupun ya keunikan tertentu kayak gitu. Nah itu juga banyak juga kolektor-kolektor yang seperti itu, dan saya kira semakin kesini juga akan semakin bertambah orang-orang yang peduli sama NFT art gitu, karena orang-orang di luar sana ya, khususnya orang-orang luar ya, dia kan duitnya udah banyak-banyak gitu ya, udah nggak bersari lah kalau misalnya dia di kripto gitu. Jadi kalau misalnya cuma beli, let's say kita jual 0,3 Ethereum atau berapa gitu, itu sikat aja gitu. Receh lah ya. Apalagi kalau misalnya komunitasnya lokal gitu ya, komunitasnya lokal itu komunitas strong banget gitu. Kalau misalnya di Tesos ya, di blockchain Tesos, bahkan teman-teman kita sendiri itu juga mereka menjadi kolektor kita gitu. Mereka akan membeli juga karya-karya kita, ketika mereka udah bisa saling support ya. udah dapetin penghasilan nih dari sales, mereka biasanya juga bakal support gitu. Dan itu menariknya di NFT art seperti itu, komunitasnya kuat banget. Ya teman-teman, no worries lah buat gabung. Terus mungkin salah satu kelemahan lagi ini ya, lagi gas fee itu ya, gas fee, dan nggak semua orang bisa atau punya kemampuan buat bayar gas fee ya, khususnya ketika di Ethereum gitu. Dan tapi no worries juga gitu, di mana ada masalah di situ pasti ada solusi. Banyak juga masih ada Tesos. Iya, yang di situ biaya gas fee-nya murah, kemudian ada yang gratis juga ada gitu. Bahkan ada juga kayak Minfund, banyak juga Minfund ya. Salah satunya ID NFT ya. Ini promosi dulu ya. Di ID NFT teman-teman ilustrasi ya. Kalau misalnya teman-teman mau minting terus nggak punya gas fee, teman-teman tinggal daftar aja ya. Namanya Solid ID NFT. Cek di Twitter atau cek di Linktree-nya, itu ada pendaftarannya. Kita bagi-bagi biaya gas fee sebesar 70 juta buat seluruh kreator Indonesia. Itu khususkan buat bayar gas fee teman-teman semuanya. Jadi kalau mau daftar sekarang pasti dapat, karena kuotanya itu banyak banget itu. Jadi teman-teman ilustrasi silakan yang nanti ikutan bisa bisa DM aku deh, nanti biar aku tandain nih siapa yang dari ilustrasi gitu. Nanti kita kasih semuanya gitu. Jadi no worries itu. Bakal bagi biaya gas fee buat teman-teman semuanya di ID NFT ya. Nah, tuh mantep banget tuh udah disponsorin. jangan alasan lagi, wah nggak ada gas fee, nggak ada uang gitu. Betul. Ya. Tadi kelemahan ya, mungkin kelemahan yang mungkin ini ya, mungkin ada ya, karena NFT kan dunia yang menarik ya, industri baru yang menarik, jadi di situ kayak scam itu juga banyak, kemudian istilahnya kayak plagiat ya, atau copy minting kalau di NFT itu juga banyak gitu. Copy minting itu kayak kamu ngambil karya orang terus kamu minting gitu, itu juga banyak. Di screenshot ya. Di screenshot atau download gitu. Jadi praktek-praktek yang nggak sah kayak gitu tetap terjadilah di mana-mana kayak gitu. Jadi itu juga salah satu kayak hal-hal buruk yang terjadi juga di NFT ini. Oke, ada lagi Mas Budi mungkin? Mungkin itu dulu sih. Tadi pas banget kan bahas soal copy minting ya. Nah itu ada caranya nggak? Maksudnya mengatasi biar nggak di copy minting gitu, biar nggak di plagiat dan nggak di download seperti itu. Kalau kita mengatasi sendiri, misalnya kita sebagai artis ya, itu nggak bisa, karena orang bisa bebas saja dong ngambil dari mana saja gitu kan. Kita nggak ada kuasa buat ngelarang atau buat mencegah, itu benar-benar nggak bisa gitu. Iya ya, susah juga ya. Di mana kayak gitu. Iya. Cuman yang lebih waspada nanti lebih ke orang-orang yang mau beli, itu dia harus cross check nih karya-karya yang kolektor, harus cross check karya-karya ini asli nggak dari sumber utamanya atau dari kreator utamanya gitu. Dia harus cek profilnya, kemudian di sosial medianya bener nggak gitu. Itu makanya penting buat kita taruh profil lengkap ketika kita masuk di marketplace ya gitu. Jadi biar kolektor juga bisa cross check nih karyanya asli nggak, beneran nggak gitu. Kemudian selain itu juga
dengan kita gabung community, biasanya kalau ada praktek-praktek copy minting seperti itu, mereka akan bantu nge-report. Oh, ini punya karya Mas, aduh, tadi siapa sih? Mas A nih, ternyata di minting sama Mas B kayak gitu. Dia akan report gitu kan. Oh, ini bukan karya dia. Oke, ayo dibantu report. Bisa di marketplace juga biasanya ada bagian report kayak gitu. Kalau ada copy minting di report di sana nanti di take down kayak gitu. Jadi kayak kita pentingnya berbaur dengan satu sama lain juga salah satunya itu ya, biar kalau ada hal-hal praktek ada yang bantuin lah ya. Betul, ada yang bantuin. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya bersaing sama artis NFT yang udah gede gitu, yang udah, terutama yang udah populer duluan ya, sebelum join maksudnya di sosmed gitu. Soalnya banyak juga yang bilang, wah aku nggak punya followers nih, nggak punya followers di sosmed, terus gimana nih caranya? Saya kira mungkin istilahnya bukan bersaing ya, apalagi kalau konteksnya bersaing dengan artis yang besar. Tentu itu kan sulit ya. Iya sih. Mungkin karena di NFT art sebenarnya marketnya sangat luas juga ya. Tinggal tadi kita gimana caranya kita bisa muncul dan menunjukkan keunikan kita sendiri gitu. Jadi kita nggak bersaing dengan artis yang lain gitu. Karena setiap artis punya keunikan sendiri-sendiri dan setiap karya seni itu sebenarnya nggak bisa disaingin, ya kan? Orang punya tersendiri, punya kesukaan tersendiri terhadap karya tersebut gitu. Jadi nggak bisa disaingin gitu. Cuman kalau misalnya kita mau laku misalnya ya tadi kayak berproses juga, kenalan sama artis-artis besar gitu juga boleh, bisa saling support dengan mereka. Biasanya kalau kita dembal-dembal, kita support mereka, kita appreciate juga, mereka biasanya mungkin akan fallback lah atau ikut nge-retweet gitu aja gitu. Ya mungkin itu bisa dijadikan teman sehingga akun kita nanti jangkauannya ikut juga naik kayak gitu. Jadi mungkin lebih bukan ke istilah bersaing ya, tapi gimana caranya kita bisa menunjukkan juga keunikan diri kita biar kita nampak juga karena kita gitu. Karena sebetulnya kolektor itu, kalau yang kolektor art ya kebanyakan yang saya ketahui itu, mereka juga akan suka mengkoleksi banyak seniman gitu. Dia punya kebanggaan sendiri kalau misalnya aku punya satu ini, paling enggak aku punya satu dari seniman ini, paling enggak aku punya satu dari seniman, dan seterusnya kayak gitu. Jadi semakin banyak seniman biasanya dia akan semakin suka gitu. Kecuali bang ada seniman, ada kolektor yang dia udah cinta buta nih sama satu seniman nih, biasanya dia kali minting dibeli semua langsung ya. Oke. Dan juga bisa juga ya, tinggal join komunitas aja nggak sih Mas? Karena kan misalnya kita join komunitas terus kita minting kan otomatis dibantu ya, di retweet ya. Kan mainnya di Twitter ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi power of sosmed tuh sharing tuh cepet banget. Ya betul banget itu. Dan kalau misalnya di IDNFT sendiri juga ada beberapa shilling ya. Di Discord juga ada tempat buat shilling juga, di situ bisa minta support teman-teman, bantu like dan retweetnya misalnya gitu. Atau kalau misalnya kita kenalan dulu sama mereka, kita support mereka, bisa ngebantu nge-like ataupun retweet karena mereka juga kalau misalnya kita posting juga pasti kita akan dapatkan hal serupa juga kan gitu. Jadi memang kalau gabung community itu kayak kuncinya sih, kunci buat di NFT ya. Oke, terus bedanya apa sih Mas untuk yang gas fee-nya gratis sama yang bayar? Kalau untuk gas fee gratis sama bayar itu, kalau misalnya sebenarnya semua bayar ya, semua blockchain biasanya bayar gitu. Cuman kalau misalnya kayak konsepnya Ready itu gratis ya. Cuman itu buat kreator gratis, tapi buat kolektor itu bayar. Jadi yang ngebayarin mintingnya itu sebenarnya si kolektornya gitu. Jadi kalau kolektor tertarik, kalau misalnya kita pakai fitur lazy minting di Reddit itu yang bakal bayar gas fee-nya adalah si kolektor gitu. Jadi tetap bayar gas fee, cuman diserahin ke kolektor gitu. Itu juga sama halnya kalau misalnya kita bikin smart contract tersendiri ya. Yang misalnya kalau teman-teman pernah ikutin NFT project, terus kalau mau beli harus minting gitu ya, misal bayar harga mintingnya berapa, terus
ada gas fee juga. Nah itu juga sama kayak gitu. Itu yang ngebayar adalah orang yang mau beli gitu. Itu kalau misalnya yang gratis gitu. Oh Terus ya. kalau yang murah-murah juga banyak. Yang murah itu karena memang dari blockchain-nya sendiri memang murah buat biaya testingnya. Memang apa namanya memang lebih kayak karena lingkungan lah. Ya. Terus tadi kan sempat bahas smart contract ya. Itu penting nggak dalam NFT? Ya smart contract itu penting. Penting. Tinggal opsinya mau bikin smart contract sendiri atau mau ngikutin smart contract yang ada di dalam marketplace gitu. Marketplace. Kalau misalnya bikin smart contract sendiri biasanya adalah project-project NFT gitu ya, yang dia bikin collection berapa ribu kayak gitu biasanya. Dia akan pakai smart contract sendiri karena lebih eksklusif. Kemudian itu kan nama di smart contract kita itu akan sesuai yang kita sebut gitu loh namanya. Misalnya tokennya apa ya? Misalnya kalau saya kasih contoh Dira ya. Dira itu kalau misalnya dicek di Etherscan itu tokennya namanya Dira token gitu. Tapi kalau misalnya kita minting di OpenSea itu nanti tokennya namanya OpenSea apa gitu. Jadi smart contract itu lebih ke kalau kita build smart contract tersendiri di situ itu kita bebas. Bisa kayak benar-benar ownership-nya benar-benar kita lah kayak gitu. Kita nggak nebeng di OpenSea atau nggak apa gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di blockchain tertentu, itu biasanya smart contract-nya itu pakai nama marketplace tersebut, kayak gitu. Oh ya, oke. Mas, saya izin ke toilet bentar ya. Oh ya. Kebelet dingin banget soalnya. Ya, boleh. Oke, aku sambil jelasin tadi yang smart contract ya. Jadi untuk teman-teman kreator nggak harus memusingkan smart contract ya, karena smart contract itu cukup susah ya bikinnya. Itu harus orang-orang yang berpengalaman di bidang apa ya, di bidang smart contract ya, pakai pengkodingan khusus lah kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya mau ke NFT art, fokus ke artnya, mau di blockchain manapun, mau pakai smart contract di marketplace manapun, oke gitu. Cari yang apa potensial di situ, dan saya kira juga nanti bisa berkembang di situ. Gitu sih. Jadi tapi kalau misalnya tadi teman-teman mau bikin collection, atau kalau teman-teman memang punya niatan buat bikin smart contract sendiri biar unik gitu ya, tentu teman-teman punya modal gitu ya buat bikin smart contract-nya, atau hire orang yang bisa bikin smart contract buat project atau NFT art teman-teman, itu juga bisa gitu. Cuman kayak kabar baiknya juga di OpenSea sekarang kayak kerjasama sama Mindfold ya kalau nggak salah, itu dia nyediain custom smart contract juga. Ada option buat bikin smart contract sendiri setiap collection-nya gitu. Kalau nggak salah kerjasama sama Manifold.xyz kalau nggak salah. Teman-teman nanti bisa cek ya di OpenSea. Atau di Twitter saya retweet juga kayaknya. Itu dia tuh kerjasama sama Manifold buat bikin custom smart contract gitu. Saya belum pernah nyoba sih fiturnya seperti apa, tapi saya kira itu fitur yang menarik biar kita bisa bikin custom smart contract. Dan di situ biaya deploy-nya itu bisa dikatakan cukup murah juga ya. Gitu. Soalnya kalau misalnya bikin smart contract yang umum ya, kayak misalnya Dira sendiri kasusnya dulu yang project yang aku bikin itu buat deploy smart contract-nya aja itu ngabisin sekitar 0,7 Ethereum gitu. Pada waktu itu 1 Ethereum 60 juta. Jadi mahal banget buat deploy smart contract saja gitu. Nah, sedangkan kalau yang di OpenSea yang dari aku cek ya. Namanya Manifold.xyz itu dia itu biaya deploy-nya buat gas fee-nya itu cuma 0,05 Ethereum. Jadi jauh lebih murah ketimbang bikin smart contract sendiri gitu. Itu buat teman-teman yang tertarik misalnya mau bikin karya yang eksklusif yang itu ada smart contract-nya tersendiri, itu tuh bisa salah satunya itu ya. Fitur terbaru dari OpenSea yang kolaborasi dengan Manifold.xyz. Halo Mas Bagas.
Belga. Halo, ya, udah. Dingin banget di sini lagi hujan soalnya. Ya, di Udah situ. hujan. Oh, sama. Oke. Wah, ini masih panjang banget waktunya. Kita sampai jam 8, sekarang masih setengah 8. Ayo teman-teman yang mau nanya silahkan ya, langsung di question aja biar ke filter. Ini masih ada, bentar itu. Oh, ini ada yang nanya dari Denah Rumah Pro. Sebagai kreator perlu nggak sih kita punya strategi gitu, misalnya kayak bikin season 1 gitu untuk karya A, mungkin gambar monyet gitu. Terus nanti bikin 1-20 gitu. Terus nanti bikin season baru gitu. Kayak gitu perlu nggak sih? Bukannya itu tergantung kreatornya ya, bebas ya? Sorry Mas, gimana tadi ada resep? Gimana Oh tadi? ya. Jadi perlu nggak sih sebagai kreator kita tuh punya strategi, misalnya untuk season pertama gitu 1-20, jadi kayak gambar monyet gitu misalnya. Nah terus bikin untuk season selanjutnya misalnya anjing gitu dengan berbagai macam varian gitu. Oh, bikin collection ya maksudnya ya? Nah ya collection maksudnya ya. Strategi buat collection, saya kira bebas-bebas aja ya. Di NFT semua kita bereksperimen karena NFT masih baru dan potensi kemudian marketnya segala macam itu masih sangat luas ya. Jadi semua orang kayak Ya. bebas berekspresi, kemudian bereksperimen sesuai dengan nanti hasilnya seperti apa terus dikembangin kayak gitu. Cuman saran saya bisa bikin collection baru ketika ini rananya mau bikin collection dalam artian apa jumlah banyak gitu ya mungkin ya. Biasanya kalau misalnya bikin collection pertama nih ternyata kurang ada respon yang bagus nih, mungkin bisa improvement juga di situ dari segi kalau kita NFT art ya, jadi lebih ke artnya, kemudian memahami pasar yang saat ini sedang tren apa kayak gitu ya, kemudian bisa juga dengan menguatkan identitas ataupun ciri khas kita itu juga bisa, kemudian intinya improvement terus ya sampai dengan karya kita mulai disukai gitu. Kalau misalnya kita lihat sekarang karya-karya anime ya, cewek anime itu ya yang seksi-seksi gitu kan sekarang lagi naik daun banget di NFT. Oh iya. Jadi sekarang kalau di marketplace kayak Foundation gitu ya, auction isinya semua anime semua gitu dan gila aja harga bidnya sampai tinggi-tinggi banget. Dan itu baru terjadi beberapa bulan terakhir ini ya, mungkin 2-3 bulan terakhir mungkin ya. Sebelumnya bukan anime, sebelumnya lebih ke karya-karya yang mungkin lebih ke apa ya, lebih banyak hal sih, lebih banyak hal gitu. Cuman makin kesini sekarang lebih ke anime, kemudian kayak karakter PP ya, yang apa katak gitu. Jadi emang sessionnya beda-beda gitu, dan menurut saya ketika kita di situ sedang cari nama gitu, nggak masalah kita mau ikut-ikutan masuk ke tema-tema yang lagi populer, menurut saya nggak masalah selama mungkin tadi ya bisa pakai style yang kita gitu, style kita, kemudian itu biar ada identitinya gitu. Jadi di awal-awal mungkin buat strateginya bisa ngikutin tren pasar yang sedang berkembang apa gitu, misalnya gitu. Selebihnya terus ini sih improvement, kemudian bisa riset dan ngelakuin banyak hal karena emang di NFT juga dikatakan mudah juga nggak juga ya, dikatakan berat ya. Ya memang berat. Banyak challenge-nya. Ya, terus aku penasaran nih soal satu hal nih. Sebenarnya boleh nggak sih Mas kita bikin karya yang misalnya kayak aku pernah lihat tuh di Kalamin ya, itu tuh palunya Thor, terus untuk di ujung gagangnya itu dimodif jadi kepala-kepala superhero gitu loh, kayak misalnya Deadpool, Spider-Man, segala macam gitu. Nah itu kan sebenarnya untuk secara copyright kan sebenarnya itu miliknya sana ya, miliknya studio ya. Tapi emangnya boleh kayak gitu kita bikin karya terus dijual ke NFT? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi
saat ini realitanya memang banyak yang ngelakuin hal-hal seperti itu. Dan itu sebenarnya sah-sah saja selama nggak dituntut gitu. Tapi kalau teman-teman mau cari aman ya sebaiknya mungkin dihindari mungkin ya, atau lebih harus berapa persen lah ketika mau niru gitu. Cuman beberapa kasus juga ada yang kena somasi gitu karena karyanya dari karakter segala macam itu mirip. Mungkin kayak tinggal nunggu waktu aja sih ketika seniman itu udah besar dan mengambil benefit banyak dari karakter itu, biasanya bisa aja dia kena somasi, bisa aja gitu. Cuman kalau misalnya kita masih kecil-kecil, masih receh, saya kira udahlah bebas-bebas aja gitu kan. Ibaratnya mungkin kalau kita lihat di pasar sekarang ya, di pasar itu kan banyak baju-baju X-Men segala macam gitu kan. Itu kan ya lapak-lapak UMKM lah gitulah. Itu kan perusahaan besar masuk nggak bakalan ngungkit gitu kan. Tapi coba kalau misalnya perusahaannya udah besar banget, kemudian salesnya udah tinggi banget, pasti dia kan, wah ini nggak bisa gitu kan. Nah mungkin saya tangkapnya masih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau gitu-gitu ya mungkin nggak digugat juga saat ini. Cuman tetap ada resikonya juga ketika nanti ke depan harus berkembang segala macam gitu. Ya. Tapi ya masa kita mau sih bikin dari karya yang udah ada gitu. Kenapa nggak bikin orisinal gitu loh, orisinil gitu kan? Biar kalian self branding lah gitu. Sama ada di NFT itu ada istilah derivatif ya. Jadi derivatif itu biasanya sebuah collection itu juga bisa dibikin derivatifnya dan biasanya itu sah-sah saja gitu. Karena memang orang ngerti gitu. Yang di NFT yang terpenting kan tadi ya, sebuah collection itu akan punya smart contract tersendiri di situ, tersemat yang original yang mana, yang enggak yang mana gitu. Kalau bikin derivatif kan udah jelas itu nggak masuk dalam collection utamanya gitu. Jadi sah-sah saja sih. Biasanya umum gitu ketika ada fan ataupun fanboy ya, ataupun atau suka banget sama proyek tertentu, bisa bikin derivatif gitu. Dan biasanya juga mereka bikin kontes juga buat derivatif gitu, buat ngefasilitasi teman-teman kreator yang tertarik dengan kayak remake itu karya-karyanya mereka. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya, promosi NFT yang bagus tuh di mana sih Mas? Terus juga apakah ada caranya tersendiri untuk promosi NFT kita gitu? Kalau untuk mendapatkan support teman-teman lokal ya, itu bisa di Discord ya, di bagian ini bisa, ya misalnya di IDNet itu ada bagian pamer karya di situ, itu bisa juga nanti di situ. Tapi kalau lebih ke kolektor gitu ya, teman-teman bisa ke di Twitter. Twitter itu sosial media yang paling mendukung adanya NFT ya, karena ya share link, kemudian ada hashtag segala macam dan langsung terkoneksi secara worldwide gitu. Nah itu bagus banget buat kita nge-promosiin. Jadi bisa dikatakan media utama buat marketing di NFT adalah Twitter gitu. Makanya kita harus Twitter. Dan ketika teman-teman kita tadi ya nge-support buat like dan retweet, itu ngebantu banget buat nge-reach jangkauan gitu. Jadi ya itu banyak-banyaklah ke temannya. Iya. Oke, itu ya guys, jangan lupa join komunitas, banyak profitnya. Wah, ini lumayan nih. Gimana efek negatif NFT ke lingkungan? Katanya dari penelitian NFT itu besar emisi karbonnya. Itu bener nggak sih Mas? Aku juga bingung juga kayak gitu tuh. Beneran nggak sih? Oke, itu yang dimaksud mungkin ini ya, kayak konsumsi buat mungkin Ethereum ya. Jadi di Ethereum itu kan blockchain yang itu memang memakan energi besar buat pemrosesan ataupun menjalankan sistemnya agar bisa berjalan begitu. Itu kan worldwide ya. Kalau teman-teman tahu kayak miner itu kan ada di seluruh dunia, dan itu kan besar banget dan jumlahnya banyak banget gitu. Itu kalau digabungin memang bakal mengkonsumsi banyak banget energi gitu. Cuman coba kita lihat seberapa besar juga aku ngelihat dari sisi ini ya, dari sisi NFT-nya ya, seberapa besar transaksi yang itu dilakukan, kemudian dampaknya juga gitu. Let's say kita head to head sama tradisional art gitu ya, kita ngebahas tentang NFT art saja.
traditional art dalam sebuah acara pameran dia bisa menampung berapa misal let's say paling banyak 500 ya, 500 sampai 1.000 orang lah. Dalam 500 sampai 1.000 orang sendiri, itu coba hitung berapa biaya kendaraan orang yang datang ke acara pameran tersebut. Kemudian berapa biaya konsumsi ya, jumlah makanan yang diproduksi buat hidangan tamu-tamu tersebut. Kemudian berapa banyak yang terbuang juga dari makanannya. Berapa banyak lampu yang beroperasi hanya berapa jam atau berapa hari pameran tersebut. Dan terusnya, berapa kemacetan yang ditimbulkan dan sebagainya. Itu hanya untuk 1.000 gitu ya. Sedangkan di NFT kita bisa buat pameran gila, nggak terhingga men. Iya. Bisa. Bener. Gitu. Itu saya head to head gitu. Jadi kalau misalnya oke, fakta bahwa misal blockchain seperti Ethereum dia mengkonsumsi energi besar, oke, memang betul gitu. Tapi coba dicek juga dampak ataupun berapa banyak transaksi ataupun berapa banyak hal yang dilakukan dari adanya itu gitu misalnya di NFT gitu ya. Itu saya kira jauh lebih efisien, jauh lebih efektif gitu. Dan itu kita pameran worldwide dong, nggak lokal aja loh. Iya, bener. Jadi saya kira akan jauh lebih efektif juga gitu. Coba kita kembali juga kalau misalnya ke seni-seni. Ya ini kita maksudnya bukan ngebandingin antara seni tradisional, cuma kita compare aja gitu. Di seni tradisional satu buah lukisan dia menghabiskan berapa banyak kayu, kemudian kanvas, kemudian catnya, itu banyak. Dan digital tuh enggak. Bahkan kalau untuk tadi sebuah pameran ya belum dihitung juga transportasi buat pengiriman barangnya ya. Padahal kalau bener. Lukisannya besar itu mahal banget. Urus-urus seperti itu gitu. Jadi memang ya ada plus minusnya saya kira. Cuman juga menariknya karena di dunia di crypto currency ya, di NFT ya, di istilahnya apa ya kak? Mungkin kita umumnya kayak di metaverse gitu ya. Ya. Di NFT world lah terus berkembang, teknologinya terus berkembang, terus ada perbaikan segala macam. Jadi hal-hal tadi ya kayak misalnya energi yang besar saya kira juga pasti akan tertangani gitu. Kan teman-teman juga mungkin kalau sudah dengar ada Ethereum 2.0 ya, yang itu lebih hemat, lebih hemat energi, kemudian lebih bersahabat, lebih murah gas fee segala macam itu juga sedang dikembangkan. Jadi kayak nunggu waktu aja sih kita bisa menikmati fasilitas itu dengan lebih ramah lingkungan lah seperti itu. Terus juga kalau teman-teman nggak support banget nih sama Ethereum misalnya tadi ya buat blockchain-nya memakan biaya atau emisi yang besar gitu. Iya, ada solusi kayak namanya blockchain Tezos gitu ya. Di situ murah gitu ya. Itu brandnya juga kayak clean NFT karena di situ ramah lingkungan kayak gitu segala macam. Dan blockchain lainnya yang ramah lingkungan juga banyak. Oke, terus untuk penjualan untuk minting sendiri ini satu artwork itu boleh dijual ke beberapa marketplace nggak sih mas? Kalau bolehnya boleh ya, karena itu punya kita bebas mau ngapain aja gitu. Cuman kalau dari segi etika atau dari segi brandnya mungkin kurang menarik karena ini udah dijual di sini. Kok di blockchain lain dijual lagi atau di marketplace lain dijual lagi? Pasti kan nggak menarik kan? Dan keunikan dari NFT kan itu kan punya token gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kamu mau punya mau dijual ke banyak orang, nggak harus buat token baru, tapi dibuat satu token tapi banyak edisi gitu. Kan ada fitur namanya edition gitu. Jadi atau copy ya istilahnya. Kalau di tradisional. Jadi satu karya kamu aja buat misalnya 10 edition atau mau lebih banyak lagi 20 edition dan seterusnya gitu. Jadi orang-orang yang mengkoleksi bisa lebih banyak satu karya tersebut. Ada nggak sih mas tips dan triknya memanfaatkan properties di NFT biar bikin karya kita makin eksklusif dan menarik? Properties itu menarik ya. Ketika teman-teman nanti bikin collection yang cukup banyak ya, dalam artian itu bisa ngebedain collection satu dengan collection yang lain, keunikannya apa, keunggulannya apa, sehingga di situ kayak
kayak fitur sih jadinya ya. Kalau di NFT project kan itu kayak hal yang wajib ya, karena di situ nanti akan ada rarity-nya, ada rarity score segala macam. Kayak Ya. dari level dari 5.000 nih, ini yang paling unik mana nih, yang dalam arti yang paling unik, paling rare ya, istilahnya ya. Ya. Yang cuman ada berapa edisi ya, kayak gitu, dari 10.000 cuma ada 5 misalnya, itu kan rare banget kan. Ya. Ya itu bisa akan menaikkan harga itu lebih mahal, paling mahal kayak gitu. Atau di collection itu biasanya seperti itu. Cuman kalau di NFT art, saya kira dari segi visual udah beda, udah menentukan keunikannya tersendiri sih. Tapi kalau misalnya mau di properties mau ditambahin nggak masalah. Itu juga bisa juga. Itu juga kayak mensupport di metadatanya, jadi ada datanya gitu. Ya. Terus untuk jual karya di NFT itu harus personal project atau gimana ya? Misalnya sebenarnya lebih ke lebih ke kalau misalnya aku dapat commission nih ya dari klien yang udah saya 3 bulan lalu, pokoknya itu udah selesai kerjaannya. Nah terus itu aku jual di NFT itu boleh nggak sih? Sebenarnya? Saya kira itu mungkin tergantung perjanjian sih ya. Mungkin kalau misalnya kliennya nggak menuntut nggak apa-apa gitu. Cuman lebih aman ketika, karena itu pesanan klien ya, mungkin kita bisa bikin yang nggak pesanan klien gitu ya. Jadi lebih karena itu kan udah dipesan orang kan, dalam arti itu udah dibeli karyanya. Jadi mungkin itu buat nama baik kita aja sih gitu. Cuman sekali lagi di NFT itu banyak hal bisa dilakuin gitu ya. Dalam artian kalau misalnya teman-teman di sini ada yang nggak bisa gambar gitu ya, terus kerjasama nih sama ilustrator, mungkin ada yang jago konsep gitu ya, karena di NFT kan nggak hanya sekedar bikin karya aja kan, nggak hanya sekedar bikin ilustrasi saja, tapi ada konsepnya gitu. Kalau ada teman-teman kamu yang dia nggak jago gambar tapi jago konsep nih, bisa bikin storytelling tentang apa kayak gitu yang menarik banget, itu bisa dikolaborasiin gitu, kalian bisa kolaborasi. Terus nanti terserah konsepnya mau seperti apa, mau dijual beli putus atau nanti mau di share di gitu misalnya itu bebas aja gitu. Jadi yang penting tadi nggak ada seseorang yang merasa dirugikan saja, kayak gitu aja sih. Jadi banyak peluang, banyak kesempatan, banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kak, gimana caranya kita membangun koneksi dengan komunitas? Cara bangun koneksi dengan komunitas? Ya, apalagi terutama kalau misalnya aku nih kayak, wah aku introvert nih, aku pemalu gitu misalnya. Itu gimana? Oke, jadi memang challenge-nya, salah satu challenge di NFT adalah kita harus mempromosikan karya kita juga sendiri ya. Ketika kita mau jadi independent artist gitu. Di situ artinya kita harus punya skill buat komunikasi, bersosialisasi, bangun hubungan dengan yang lain, dalam arti menyempatkan waktu juga buat TikTok gitu ya dengan yang lain. Gitu. Nah itu challenge juga buat sebagian besar mungkin ya artis-artis yang ada di manapun gitu ya, untuk satu yang baru NFT gitu. Dan ketika teman-teman memang berniat dan konsisten mau belajar, saya kira ya kita normal saja, karena di komunitas itu isinya kan orang-orang juga ya. Ya udah kita kenalan seperti biasa, kita coba mungkin pertama support mereka juga, like postingan mereka, retweet, kasih komen itu. Ya komen ya. Pasti mereka kan seneng kan yang digituin kan, karena siapa sih yang nggak seneng sih karya di retweet ataupun di like ataupun di komen gitu ya, soal komennya itu positif itu pasti seneng. Coba ya kamu sering-sering kayak gitu ke teman-teman komunitas, pasti nanti juga akan balik gitu. Terus bisa kenalan juga, misalnya di forum misalnya kalau di IDNet itu ada kayak Twitter Space gitu, ada kayak sharing session segala macam, teman-teman bisa coba speak up di situ buat mempromosikan karyanya gitu. Atau di Discord juga bisa kenalan gitu ya, kalau misalnya ada yang di reply ngobrol aja santai gitu. Memang harus ada effortnya ya, kita harus meluangkan waktu, kemudian kita nggak bisa santai-santai lah, harus ada sesuatu yang kita korbankan di situ, harus kita perjuangkan. Jadi
ketika itu bisa teman-teman bisa ngelakuin, saya kira juga nanti akan terbentuk sendiri kok teman-teman kita, komunitas kita akan disupport juga gitu. Ya, pede aja lah ya pokoknya ya. Ya pede aja terus Ya. terus apa ya istilahnya di NFT itu kan mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang ini ya banyak yang frustasi juga karena mungkin nggak ada sales segala macam gitu ya. Ya. Persoalan kayak mental health juga penting banget juga ya di dunia NFT karena mungkin ngelihat teman-temannya udah pada laku segala macam, dapat feed segala macam itu benar-benar mungkin buat sebagian orang menguras energi gitu ya, kok aku nggak bisa segala macam, apa yang harus ini segala macam gitu. Nah itu yang penting ya, gimana caranya kita kayak menjaga diri juga sih, gimana caranya agar kita tetap apa mengerti gitu. Oke, saya masih proses kayak oke, saya coba berusaha lagi segala macam gitu biar hasilnya lebih menarik dari mereka gitu, atau seperti apalah, atau hal-hal yang apa lebih ke mental kita tuh yang harus dijaga sebenarnya di situ biar kita bisa long term di situ di game ini, kita bisa long term gitu. Karena tadi kalau misalnya kita udah selesai, udah berhenti, itu kita akan stop gitu. Sedangkan tadi ya menurut saya sendiri ini NFT adalah sebuah teknologi yang akan menjadi futuristik banget gitu. Jadi jangan menyerah dan terus benar banget. Itu berat. Ya. Dan mungkin aku mau cerita dikit Mas soal pengalaman di komunitas gitu ya. Jadi kebetulan aku udah join di Discord-nya nih, Discord-nya IDNFT. Nah, terus sempat ngobrol-ngobrol halo gitu. Aku cuman kayak halo selamat siang gitu. Terus langsung halo itu ya. Jadi kayak apa ya? Maksudnya pada membaur semua gitu loh. Langsung dirangkul lah ibaratnya. Dan itu tuh nggak berhenti di situ doang. Misalnya kamu aktif di komunitas IDNFT gitu. Nah nanti kamu di komunitas lain kalau ada yang dari IDNFT pasti disapa juga gitu. Ya kebetulan kan aku aktif di komunitasnya ilustrasi ya. Ilustrasi ada di Discord. Terus pas masuk di IDNFT itu ternyata juga orang-orang ilustrasi juga. Iya, teman-teman saya juga. Jadi ya beranilah. Ya itu karena memang saat ini NFT itu kan kayak NFT itu kayak bring back power for creator gitu ya, kayak creator tuh benar-benar diberi kekuasaan yang lebih dengan adanya teknologi NFT ini gitu. Kita bisa buat karya sesuai dengan suka-suka kita ya, bukan commission kan biasanya kita ngikutin arahan orang gitu. Dan kalau di NFT itu kita bebas bikin karya idealis kita, kemudian kita di situ bebas menentukan harga berapa segala macam gitu. Jadi dan tadi ya kita juga dapat royalties ya selamanya ya, selama ada transaksi gitu. Nah itu kan kayak benar-benar ngasih kreator itu power yang lebih gitu, buat lebih berdikari ya, atau terberdayakan lah gitu, buat lebih mandiri. Oke. Terus terakhir nih Mas, mungkin dari Mas Budi, ada nggak saran untuk pemula yang mau terjun ke NFT ini Mas? Saran pemula terjun NFT, oke. Mulai aja dulu. Ya itu paling bener sih Mas. Kita nyemplung aja, nanti teman-teman di situ akan belajar ya, berproses di situ. Karena saya juga dulu, apalagi teman-teman mungkin yang sekarang udah beruntung banget ya, kayak ada NFT dan komunitas yang lain yang situ masih banyak edukasi tentang NFT. Saya dulu pada waktu itu benar-benar belum ada komunitas sama sekali, dan saya belajarnya sama orang-orang bule waktu itu di Clubhouse ya. Dan mereka kayak setiap hari bahas tentang NFT 24 jam, dan itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan saya sendiri kan juga terbatas juga kalau buat Inggris, buat speakingnya. Jadi mau ngomong juga bingung segala macam gitulah. Pokoknya gila, itu effort banget. Bahkan biaya minting pertama kali pada waktu itu saya itu karena waktu itu nggak tahu harus beli Ethereum caranya gimana ya, belum tahu kan ada exchanger di lokal lah. Akhirnya saya di Clubhouse ngomong dan minta bantuan, ada nggak yang mau barter sama PayPal. Jadi kamu transfer aku Ethereum, aku ganti pakai PayPal gitu. PayPal. Waktu itu berapa? Ada yang bantu juga pada waktu itu. Aku masih ingat sekarang orangnya, dan kita berteman juga di Instagram gitu, saling follow.
Itu nggak akan aku lupain karena itu Ya, momen-momen gimana dulu berjuang banget ya buat bisa ya, belajar NFT. zaman susah lah ya. Iya, itu pun dulu tahu nggak gas fee-nya di OpenSea itu mungkin sekitar 150 atau 200-an dolar mungkin pada waktu itu karena dulu mahal Wah, banget pada waktu itu. Iya. gila, Dan, gila, gila. dan Ya, itu pun karyanya nggak laku pada waktu itu, terus aku burn. Ya, karena masih ya. coba-coba ya waktu itu belum punya konsep kan cuma asal nyemplung aja. Udah. Terus kayak Foundation Invite ya. Foundation Invite Ya. itu susahnya minta ampun. Foundation itu memang baru setahun itu. Cuman dulu di awal-awal masuk gelombang yang awal itu cari invite-nya susah banget karena masih sedikit yang bisa ikut ya. Yang Ya. ikut di situ gitu. Jadi aku waktu itu caranya adalah dengan cara ya syukurnya dulu aku punya sedikit duit gitu ya buat ini. Jadi ada orang, ada kreator NFT gitu, Ya. orang yang dapat di foundation ya, orang yang bisa dapat invite foundation adalah orang-orang yang dia udah mendapatkan sales untuk pertama kalinya. Jadi ketika dia dapat sales, biasanya dia akan mendapatkan kuota foundation invite buat teman-temannya. Nah, aku sama kamu karyanya aku bid ya, tapi nanti aku minta foundation invite-nya gitu. Terlepas nanti siapa yang menang bidnya, yang penting aku start di pertama gitu. Mau dia. Ya kan nanti juga nggak laku-laku karena kan akhirnya dia mau meskipun harganya diturunin dulu dari rendah. Ya udah. Untung outbid, jadi uangku nggak kepake gitu kan, kayak cuma bayar gas aja. Ya. Jadi itu dapat foundation invite gitu. Jadi bayangkan teman-teman itu effortnya luar biasa sekali loh pada waktu itu pas aku masuk di dunia NFT ya. Jadi teman-teman sekarang banyak main fund, banyak ada community buat belajar segala macam, terus fitur-fitur lain juga lebih bersahabat. Saya kira teman-teman saat yang tepat buat masuk ke NFT. Mantap. Oke, teman-teman, kita udah lama banget nih 1 jam live bareng ya. Oke, aku tutup dulu sampai sekarang ya. Terima kasih buat Mas Budi udah mau live bareng ya, mau jelasin ya. Jangan lupa follow IG-nya IDNFT sama Discord-nya untuk komunitasnya, terus juga sama minting gratis ada ya di link Fire-nya ya. Ada ya di bio-nya ya, di bio-nya IDNFT ya. Silahkan follow aja. Dan ini nanti bakal di-save nggak apa-apa ya Mas? Rekamannya? Oke, siap. Oke, bye-bye teman-teman semua. Dadah. Bye. Sampai jumpa. Ya. Ya.